Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat wajib berjamaah, dan nikmat yang lain yaitu kita bisa menambah ilmu di majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan, baik itu di masjid maupun kadang masih banyak melalui online yaitu Zoom, atau bahkan panjenengan sedaya mungkin mengikuti di YouTube begitu. Semuanya ada di internet. Tapi memang harus hati-hati karena internet itu tidak bisa menjelaskan kadang sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita juga kadang nyetel YouTube itu salah gitu ya, salah narasumber, atau mungkin justru kita mendengarkan fikih-fikih Syiah misalnya. Ini perlu hati-hati. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah sampai di kitab Bulughul Maram bab salat, kitabus shalah. Pada malam hari ini kita akan membaca hadis riwayat Jubair bin Mut'im. Ya, Jubair bin Mut'im, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Qala, berkata Jubair bin Mut'im, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, ya bani Abdi Manaf, wahai anak-anaknya Abdu Manaf, la tamna'u ahadan, jangan kalian melarang seorang pun tofa bihadal bait, untuk tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah, wa shalla ayyata sa'atin sya'a, dan salat di jam kapanpun yang dia mau, min lailin au nahar, dari malam atau siang. Hadis riwayat Al-Khamsah, imam yang 5, salah satunya adalah Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Hadis ini dicantumkan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram karena berbicara tentang waktu, ya. Di antara waktu kapanpun kita boleh sholat itu adalah
ketika kita habis tawaf sholat sunnah 2 rakaat. Kita tidak dilarang tawaf di waktu-waktu yang terlarang, karena sholat itu ada waktu-waktu yang terlarang. Sholat ketika matahari baru terbit, ketika inguk-inguk itu matahari, kita nggak boleh. Makanya kalau kita sholat isyraq, sholat tulu, setelah kita habis subuh berzikir sampai terbit matahari, atau mendengarkan pengajian, ketika bunyi suara nging tanda bahwa matahari baru terbit, maka jangan langsung sholat, akan tetapi ditunggu sampai matahari itu naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena sholat sunnah pada saat matahari baru munculnya matahari di antara 2 tanduk setan, Rasulullah itu melarangnya. Ya. Kemudian waktu yang kedua yang dilarang sholat adalah ketika matahari di tengah-tengah menjelang duhur. Masuk waktu duhur itu kan ketika tergelincirnya matahari ke sebelah barat, gitu. Kalau matahari lagi di tengah-tengah, jangan sholat sunnah, ya. Ketika matahari di tengah-tengah, jangan sholat sunnah. Dilarang. Kalau sholat wajib, apa ada sholat wajib pas matahari di tengah-tengah gitu? Jenengan kelingan kalau tadi malam lupa sholat isya, ingatnya pas matahari di tengah-tengah, sholat sekarang, karena kamu ingat, loh tadi malam aku kan belum sholat isya. Biasanya sholat isya tepat waktu, karena terhalang sesuatu terus dia tidur, nggak terasa kalau dia belum sholat isya. Maka lakukan kapanpun ketika dia ingat. Sholat wajib masalahnya. Tapi untuk sholat sunnah jangan melakukan sholat di saat matahari di tengah-tengah. Yang ketiga adalah waktu ketika matahari mau terbenam, kecuali belum sholat asar. Ya sholat asar ya cepet toh sebelum matahari terbenam. Tapi kalau sholat sunnah jangan. Tapi ini ada pengecualian, ya. Pengecualian. Sholat sunnah yang mempunyai sebab, wis gampang ini, karena ada sebab tertentu yang sering dicontohkan oleh para ulama itu, seperti sholat 2 rakaat setelah tawaf. Sholat 2 rakaat setelah tawaf ini walaupun hukumnya sunnah, tapi dia dilakukan karena habis tawaf, maka tidak usah melihat matahari, sudah lakukan aja. Tawaf juga bebas waktunya, sholat 2 rakaat tawaf juga bebas. Jangan kalau umroh pas nyampe menjelang maghrib matahari mau tenggelam, udah jenengan masuk aja terus tawaf, kemudian sholat. Ya, kalau misalnya ada imam lagi sholat, memulai sholat, ya berhenti lagi, sholat maghrib gitu. Sholat dhisik terus dilanjutkan dari mana tadi berhentinya tawaf, enak kan ya. Jenengan itu tawaf, setelah adzan itu tawaf aja kan, tawaf aja adzan kok. Baru setelah qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kan baris semua, jenengan nggak mungkin tawaf itu. Jenengan itu langsung posisikan diri, ya, sambil sholat. Setelah sholat lanjutkan, tidak usah diulangi, tapi
lanjutkan saja tawaf, tinggal nambah gitu, jangan, nggak usah mengulangi dari awal. Itu nggak apa-apa ya. Kalau sholat ya sholat ya, nanti kalau imam selesai kemudian jamaah itu biasanya langsung berdiri lagi, tawaf lagi, orang banyak itu. Sholat yang ada sebab itu, misalnya sholat sunnah yang ada sebab itu, misalnya sholat sunnah tawaf, sholat tahiyatul masjid. Jenengan kalau masuk masjid kapanpun ndak usah ngelihat waktu yang dilarang, karena jenengan sholat punya sebab karena masuk masjid. Masuk masjid menjelang duhur, mesti kan di tengah-tengah, jenengan langsung sholat aja nggak apa-apa. Bahkan jenengan tahiyatul masjid setelah asar, tahiyatul masjid setelah subuh, itu nggak apa-apa, karena tahiyatul masjid. Kemudian contoh yang ketiga itu sholat gerhana. Sebabnya sholat itu karena ada gerhana. Ada gerhana setelah subuh, ya sholat gerhana aja, walaupun sunnah, tapi dia sholat namanya yang punya sebab. Sebabnya karena ada gerhana. Jadi sholat yang punya sebab itu dia dilakukan kapan saja, ya, tidak perlu mengikuti larangan. Kalau larangan itu adalah sholat-sholat yang tidak punya sebab. Itu istilah yang diberikan oleh para ulama. Misalnya sholat duha, waktunya panjang kan, dari matahari setinggi tombak sampai sebelum matahari di tengah-tengah. Makanya jenengan lakukan di waktu-waktu yang panjang itu, jangan sholat duha kok pas matahari di tengah-tengah, itu bila jenengan tidak diperbolehkan. Itu terkait dengan sholat 2 rakaat tawaf yang diantara sholat yang punya sebab dilakukan kapanpun berdasarkan hadis dari Jubair bin Mut'im ini. Sholat mayit, nah itu ada tambahan 3 sholat yang punya sebab tadi ikutan sunnah, tapi ada juga sholat mayit yang dilarang. Ada 3 waktu yang dilarang untuk dijalankan sholat, walaupun sholat mayit, dan dilarang menguburkan jenazah, yaitu waktunya tadi itu. Nguburno jenazah kok pagi banget gitu, pada saat matahari baru muncul, ya jangan, ada larangan. Kemudian apakah larangan ini itu haram atau makruh? Asli dari larangan, setiap larangan dari Rasulullah itu hukumnya haram. Seorang muslim itu harus membiasakan diri begitu. Ketika dilarang Rasulullah itu wis gak usah nawar-nawar gitu ya. Bahwa hukumnya makruh, hukumnya haram, wis pokoknya Rasulullah ngelarang, ya wis, ya jangan dilakukan. Allah ngelarang, ya wis jangan dilakukan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu ya sami'na wa ata'na. Kata-kata orang beriman kalau mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk supaya berhukum, mereka itu hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dilarang Rasulullah, ya sudah, oh cuman makruh aja, misalnya begitu. Kayak misalnya ada hadis begini, nah Rasulullah SAW an bai' sinnaur, Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Para ulama membicarakan ini, apa boleh jual beli kucing itu?
Ternyata jumhur ulama mengatakan jual beli kucing itu hukumnya makruh. Larangan dari Rasulullah ini hukumnya itu adalah makruh. Tetapi sebagian ada yang mengatakan haram. Maka kalau kita menjadi orang muslim, tidak usah memaksakan diri untuk menekuni jual beli kucing. Punya ternak misalnya, ternak kucing apa itu namanya yang bagus, Persi gitu. Jenengan itu berarti hidupnya dari larangan Rasul, itu enggak usah itu. Karena sudah dipastikan kamu ini dilarang. Adapun dilarang itu hukumnya makruh atau haram, seakan-akan makruh itu sesuatu yang boleh dilakukan, kalau dilakukan itu enggak apa-apa, kalau ditinggalkan itu dapat pahala. Nah, definisinya ngono itu kurang meresap di dalam hati itu. Definisi makruh itu sesuatu yang dibenci. Jadi makruh itu kalau definisi orang beriman tidak hanya berbasis hanya definisi secara hukum, akan tetapi juga makruh ini kalau kita lakukan rugi karena itu sudah dilarang Rasul. Kok kamu lakukan itu loh. Makruh berarti kamu selama ini cintanya kepada Rasul itu kurang tulus gitu loh. Misalnya kita, siapa sih yang kita cintai? Misalnya istri yang kita cintai, kita bilang sama istri begini, "Dek, makan di mana?" "Makan di warung ini." "Gak, kalau bisa di tempat yang lain." Pasti jenengan yang cari tempat lain. Gak mungkin, "Menang kene ae." Gitu. Jenengan kan cinta ini istilahnya, cinta kepada istri. Istri bilang, "Gak apa-apa Mas, tapi nek iso ya ojo nang kene mangane," gitu. Jenengan itu pasti berjuang supaya nyari tempat lain. Karena apa? Jenengan cinta kepada, walaupun istri bilang gak apa-apa, tapi jenengan itu tidak akan merasa enak dalam menikmati makanan di situ. Kenapa? Karena istri jenengan merasa tidak nyaman. Nah, itulah yang namanya cinta. Cinta itu kadang melewati batas-batas hukum. Ya, begitu. Jenengan ya, ketika bangun rumah, sing wajib itu kan sing penting kotak, gak iso kehujanan, gak ada kepanasan ya. Tapi kenapa jenengan itu bangun rumah dibikin dias gitu, bentuknya itu semenarik mungkin, ben nopo itu? Ben istri anak jenengan itu kerasan, omahe kok apik ya, seneng jenengan dipuji sama istri, rumahnya kok apik ya Mas ya gitu. Padahal nggak wajib itu. Nanti jenengan itu akan melakukan hal yang tidak wajib. Makanya sunnah, definisi secara hukum, sunnah itu kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Tidak berdosa kan? Tidak berdosa. Tapi kalau orang beriman nggak begitu. Sunnah itu adalah kalau dilakukan berpahala besar, kalau tidak dilakukan itu rugi. Ya, bukan, jadi jenengan itu sangat rugi gitu kalau nggak melakukan yang sunnah itu. Padahal mampu, ada kesempatan. Itu kalau kita sudah mencintai itu seperti itu nanti pertimbangannya. Makanya kalau sudah dilarang ya gak usah mangkat. Ya, kalau memang kamu mencintai Allah dan Rasulnya, walaupun hanya sekedar makruh. Kayak main catur itu hukumnya rata-rata para ulama itu makruh Pak. Main catur itu Pak. Tapi sekarang dibikin lomba, dibikin pokoknya seneng lah main catur ya. Ya itu kalau apa namanya
hukum catur bagi para ulama itu membuang waktu, Pak. Nek menurut kita mengasah otak gitu. Iya kan ya? Kalau para ulama itu mengatakan sudah apa namanya itu sesuatu yang makruh itu berat, Pak. Para ulama itu berat. Bukan mubah loh, Pak. Makruh. Berarti kan kalau dilakukan dapat pahala gitu. Kalau tidak dilakukan dapat pahala kan. Nah, kita kepengen dapat pahala atau tidak dapat pahala. Jadi 3 waktu tadi dilarang nyolati jenazah dan menguburkan jenazah, sebagaimana dilarang untuk melakukan sholat-sholat sunnah, kecuali kalau kita belum sholat wajib. Walaupun matahari pas lagi tenggelam, ya tetap lakukan sholat asar. Walaupun matahari pas terbit, jenengan tetap melakukan sholat subuh, karena sholatnya jenengan telat. Itu kalau, atau jenengan ingat, oh saya kemarin belum sholat maghrib, ya udah lakukan ketika ingat. Tidak perlu melihat matahari di mana, lakukan pada saat itu juga. Nah, ini kita dikenalkan pada sholat-sholat yang dawatul asbab, sholat-sholat yang dia itu ada sebab-sebab tertentu ya. Gerhana, tahiyatul masjid, kemudian tadi tawaf begitu. Itu diantara contoh-contoh sholat-sholat yang punya sebab yang dia kalau dilakukan tidak perlu melihat waktu ya. Itu hadis yang ke-167 dari kitab Bulughul Maram ya. Kemudian selanjutnya ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-humrah. Yang namanya syafaq itu adalah langit yang merah. Ini untuk mengetahui waktu salat maghrib. Habisnya salat maghrib itu idza ghaba syafaq, jika awan merah itu sudah hilang. Tapi kita sekarang lebih mudah karena memakai jam, kan begitu ya. Kita memakai jam, tidak masalah ya. Dan memang untuk sholat maghrib itu sholat yang paling pendek dari sekian sholat yang dicontohkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril itu kan ngajari sholat Rasulullah itu ada mentoringnya gitu. Lihat Jibril sholat di depan, Rasulullah di belakang. Cara rukuknya, cara sujudnya, sampai waktunya. Jibril itu ketika datang kepada Rasulullah biasanya untuk menjelaskan waktu itu waktu awal dan waktu akhir. Isya waktu awal datangnya Isya sampai akhirnya Isya itu kapan. Subuh juga begitu, waktu subuh sampai habis, pucuk waktu sebelum habis pucuknya. Semuanya didatangi 2 kali dengan waktu yang berbeda-beda di awal dan di akhir waktu. Kecuali maghrib. Kalau maghrib itu Jibril nggak datang 2 kali, datangnya itu sekali Jibril itu. Karena apa? Waktu sholat maghrib itu waktu yang sangat pendek. Maka usahakan betul-betul yang namanya sholat maghrib itu dilakukan di awal waktu ya. Kita itu sudah sangat terbantu dengan adanya jam itu. Tetapi khusus itu sholat maghrib kalau bisa itu berada di awal waktu.
Karena apa? Karena rawan yang namanya awan merah itu hilang gitu. Sholat maghrib itu selama awan merah, setelah terbenamnya matahari kemudian muncul awan merah. Awan merah itulah yang namanya syafaq, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, asy-syafaqu al-humrah. Syafaq itu adalah merah, ya, awan merah setelah terbenamnya matahari. Itu cepat hilangnya. Jangan sampai kita santai-santai ketika sholat maghrib. Dan Rasulullah SAW itu kalau sholat maghrib bersama para sahabat itu sering di masjid gitu. Ya, jadi menunggu waktu dari maghrib sampai isya. Walaupun kadang para sahabat juga ketiduran, Pak. Tetapi menunggu sholat itu dianggap sholat, walaupun jenengan ketiduran. Intidharus sholah lis sholah, menunggu sholat untuk menuju sholat yang lain. Selama kita menunggu, kita dianggap sedang sholat. Makanya salah satu yang dilarang ketika kita sedang menunggu sholat itu diantaranya adalah menggabungkan jari tangan kanan dan kiri ini. Ini namanya tasbih. Ketika kita menunggu sholat dari dari maghrib sampai isya, maka salah satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah at-tasbih begini. Itu apa sih hikmahnya? Kenapa kok kita dilarang untuk tasbih? Kata Rasulullah di dalam salah satu hadis itu, at-tasbihu minasyaiton, yang namanya tasbih itu dari setan. Tetapi terlarang hanya ketika kita menunggu sholat. Atau menunggu sholat begini, macam-macam. Bisa menunggu dari maghrib sampai isya, atau jenengan sudah wudhu dari rumah sambil mendengarkan adzan, kemudian juga sholat 2 rakaat qabliyah, itu juga dilarang untuk mentasbih atau menggabungkan jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri. Kata Rasulullah, tasbih itu dari setan. Tetapi kalau di luar menunggu sholat itu enggak apa-apa, karena Rasulullah habis pernah ya sandaran di tembok setelah sholat, beliau tasbih begini tangannya gitu. Tasbih itu kalau tidak menunggu sholat enggak apa-apa. Tapi kalau yang dilarang itu oleh Rasulullah itu ketika menunggu sholat, baik dari maghrib sampai isya, atau jenengan wudhu sudah mau berangkat ke masjid sampai tuntas sholatnya, itu dilarang untuk tasbih. Selain waktu itu tidak menjadi masalah. Itu hadis yang ke-168 ya. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas ke-169, al-fajru fajron. Yang namanya waktu fajar itu ada 2 macam. Fajron atau fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi shalah, wa fajrun tahrumu fihi shalah wa yakhillu fihi ta'am. Ini dijelaskan ya. Fajar itu ada 2. Fajar yang mengharamkan makanan karena sudah subuh, itu namanya fajrun shadiq. Fajar yang sudah tiba waktu subuh itu mengharamkan makanan karena puasa gitu loh Pak, maksudnya.
Karena posisi kamu puasa, kalau sudah tiba waktu subuh ya jangan dimakan karena waktu sahur sudah habis. Wa tahillu fi sholat, dan halal sholat, maksudnya halal sholat subuh. Jangan ono madhab gini Pak, madhab nek ono adzan subuh kalian pas sahur habiskan sampai komat, ini ono sing pendapat kayak gitu Pak. Waktu puasa itu ya ketika terbit waktu subuh sampai terbenamnya matahari, itu namanya puasa. Nggak usah ditambah-tambah sampai komat itu boleh makan. Kata Imam Nawawi, bolehnya makan itu pada adzan yang pertama, bukan adzan yang kedua, karena diantara sunnah yang sekarang sudah tidak ada, harusnya itu adzan itu ada dua Pak. Adzannya Bilal itu adzan yang boleh makan karena masih waktu sahur, dan adzan Abdullah bin Ummi Maktum yaitu adzan waktu datangnya sholat subuh. Jadi adzan dua kali Pak, adzannya Bilal dan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Sekarang kita menghilangkan adzan yang karena nggak biasa ya, menghilangkan adzan yang pertama, padahal adzan yang pertama itu untuk membangunkan orang untuk sholat. Karena kadang sudah tidak terbiasa sehingga ya sudah nggak ada lagi, dan itu nggak masalah sebenarnya. Cuman harusnya adzan itu ada dua, adzan untuk sahur dan tahajud, dan adzan untuk sholat subuh. Nah, jadi yang sahur itu yang disebutkan dalam hadis ini adalah adzan subuhnya dulu. Ya. Fajar yang sudah muncul sehingga ada adzan itu mengharamkan makanan karena puasa, sahur nggak boleh, nggak boleh lagi dilanjutkan. Wa tahillu fi sholat subuh sudah tiba. Tapi ada fajrun tahrumu fi sholat, fajar yang belum boleh sholat subuh. Wa yakhillu fi ta'am, boleh makan sahur, yaitu fajar kadzib. Fajar yang kadzib, fajar yang belum, yang bohong. Kalau kadzib itu kan bohong. Ada dua fajar. Seorang mukmin harusnya bangunnya di fajar kadzib. Jangan membiasakan bangunnya itu di fajar shadiq. Seorang mukmin itu sepertiga malam sebelum subuh harusnya sudah bangun. Harusnya wong fajar kadzib itu burung-burung juga sudah bangun, mulai bangun itu Pak. Sampai ayam itu berkokok itu kan belum subuh Pak. Kenapa ayam itu berkokok? Karena melihat malaikat mau ikut siap-siap sholat subuh dan menemani orang-orang yang sholat tahajud. Jadi malaikat itu di dalam hadis itu menemani hamba-hamba Allah yang sholat malam. Maka ketika kita mendengar kokok ayam, disuruh oleh Rasulullah SAW, fas'alullah min fadlik, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa kita disuruh untuk berdoa minta keutamaan? Karena ayam itu melihat malaikat itu. Tapi di daerah Surabaya sudah jarang yang namanya ayam berkokok. Di mana kira-kira kita dengar ayam berkokok itu?
Ayam berkokok itu sebelum datangnya subuh. Gitu Pak. Itu dia melihat malaikat. Kata Rasulullah begitu. Maka kita diminta untuk doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beda kalau gonggongan anjing sebelum subuh atau jeritan keledai. Jika kalian idza sami'tum nuhbah al-kalb wa nahiq al-himar fastaidu billah. Idza sami'a ahadukum nubahal kalb wa nahiqal hamir atau himar, jika kamu mendengar suara gonggongan anjing atau kamu mendengar ringkikan keledai, maka minta perlindunganlah dari Allah karena dia melihat setan. Jadi anjing menggonggong kok ya ini ana gendruwo, ana jin, ana setan. Atau kalau khimar itu meringkik, wah, enggak enak suaranya. Itu berarti lihat setan. Maka kita disuruh apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita disuruh untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Makanya waktu fajar itu menentukan sebenarnya keimanan seorang muslim. Kamu itu bangun apa enggak gitu. Sampai Imam Ahmad itu mengatakan idza idza taraka ar-rajulu al-witra amdan, jika seorang laki-laki itu kok sampai bisa meninggalkan sholat witir secara sengaja padahal Allah sudah membangunkan, fahuwa rajulun su', dia itu laki-laki yang buruk. Bayangin lo ya, sing gak witir dikatakan laki-laki yang buruk, apalagi yang gak sholat 5 waktu. Coba bayangin. Saya di SMS seorang istri yang dia itu selalu bertengkar sama suaminya gara-gara suaminya nggak pernah sholat, ya, sampai akhirnya suaminya saking pegelit dicerai itu istrinya karena tiap hari itu ngelingno sholat ya. Dulu sebelum menikah itu loh, kenapa nggak dicek sholatnya gitu loh, ya kan? Nggak dicek dulu piye sholatnya iso gak, ada fit and proper test ngono loh. Mertua itu harus punya penjagaan terhadap anaknya. Misalnya ya, kamu tamu ke rumah jam 11 ya, kan menjelang duhur itu ya. Kan ana suara adzan, Allahu Akbar, iki calon mantukku iki kira-kira tergerak apa gak? Nek umpamane kok gak tergerak ana adzan ngene wis tinggal, mulih nae wis gak usah. Mohon maaf ya. Anakku saya besarkan dari kecil ya, saya rawat, saya sayangi, bareng sudah dewasa mau diambil kok saya serahkan kepada orang yang enggak sholat begitu. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya nih ada laki-laki kok mendapatkan istri yang suka mengingatkan ibadah, itu malah bersyukur harusnya itu. Ya Allah, punya istri kok cerewet dalam masalah ibadah, itu bagus. Gitu. Kadang diingatkan, Pak, belajar Quran apa bacaannya kalau jadi imam begitu, itu malah seneng dia harusnya, ya kan? Tapi yo kadang merasa dia yang nyukupi sehingga malah marah kepada istrinya gitu. Harusnya bersyukur kan kayak gitu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ke hadis tentang masalah sholat. Intinya adalah jagalah waktu-waktu sholat itu, karena tidak ada waktu yang paling istimewa melebihi ketika kita berkomunikasi dengan
Allah Subhanahu wa taala, toharoh yang benar, sholat yang khusyuk, tumakninah, jangan tergesa-gesa. Kalau laki-laki ya, kalau memang bisa ke masjidlah, karena masjid itu dibangun untuk membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.